Gadis barbar pilihan Ustadz tampan. Bab 085. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dua perempuan cantik yang baru saja datang ke Cafe Aureta. Bibir Rafael sedikit tertarik saat melihat perempuan yang ia cintai datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ustaz Ikram. Pagi Ustaz. Rama Aisyah merendahkan tubuhnya untuk menyapa. Pagi juga Aisyah. Ikram menjawab dengan nada dingin namun ada kelembutan, tanpa menoleh sedikit pun. Tatapannya fokus menatap kaca jendela dekat pintu sambil mengetuk jarinya ke meja yang terbuat dari kayu itu. Mas Rafael, hari ini aku pesan 2 porsi kue putu ayu sama 2 susu coklat bisa? Bisa, Syah. Ditunggu aja pesanannya. Aisyah mengangguk lalu menarik teman sekampusnya untuk duduk di meja nomor 36. Jadi yang mana yang lo tolak lamarannya? Tanya Anin menyikup pundak teman kampusnya itu sambil mesem-mesem sendiri melihat pria berkemeja biru muda yang kini duduk di kursi hanya terpisah 2 meja darinya. Pria itu sangat tampan. Ia tidak bisa mengalihkan pandangannya. Sungguh keindahan yang tidak bisa ia lewatkan begitu saja. Yang sekarang lagi ngobrol dengan pegawai, pakai kemeja hitam, jelas Aisyah. Baru seminggu lalu Aisyah memutuskan untuk mengejar S2 dengan jurusan sastra bahasa Arab. Dan kini dia telah menjadi mahasiswi di kampus masih di kota ini. Sambil mengajar di pesantren, ia juga mengejar pendidikannya. Lalu takdir mempertemukannya dengan Anin, mahasiswi kedokteran yang berasal dari Bali. Pria kemeja itu siapa? Astaga, ganteng banget. Pekiknya tidak tahan akan pesona pria yang kini meminum teh manis. Jangan ditatap terus, tegur Aisyah, namun Anin, pemilik wajah manis berkulit sawo matang itu tetap menatap Ikram tanpa berkedip sedikit pun. Zina pandangan Anin. Agama gue gak ada larangan, Syah. Aisyah meringis, dia lupa jika Anin non-muslim. Ini pertama kalinya gue di kota ini lihat orang seganteng tuh cowok. Gue mau minta kontaknya ah. Saat Anin ingin berdiri segera Aisyah tahan. Jangan aneh-aneh. Dia adik ipar aku. Kedua mata Anin melebar. Serius lo, Syah? Aisyah mengangguk. Adik dari Umi tiriku menikah dengan Ustaz Ikram. Anin seketika kecewa saat itu juga. Padahal dia langsung menyukai pria itu dalam pandangan pertama, tapi dia kalah start. Ini pesanannya, Syah, sahut Rafael tiba-tiba datang meletakkan pesanan yang mereka berdua pesan. Padahal bisa saja pelayan yang membawa pesanan mereka. Tapi khusus untuk Aisyah memang dia selalu yang antar. Aisyah tersenyum tipis. Syukron kasiron Mas El. Rafael mengangguk, lalu dia kembali duduk di meja di mana Ikram berada. Lo udah berapa kali ke kafe ini? Sumpah kuenya enak banget ini. Heboh Anin saat merasakan parutan kelapa di lidahnya. Kue ini benar-benar terasa lembut. Tidak heran sepagi ini Cafe Aureta sudah lumayan penuh. Udah puluhan kali. Wow, berarti suka nongkrong di sini ya? Aisyah mengangguk tanpa bicara karena dia sedang memakan putu ayu sambil menatap Rafael dan Ikram yang tengah mengobrol. Entah membahas apa. Alasan lo datang ke kafe ini apa? Mas Rafael. Hah, Mas Rafael? Wah. Anin seketika tersenyum penuh goda. Seakan tersadar Aisyah berusaha mengelak. Maksudnya tuh karena putu ayu ini. Dulu, aku pernah makan putu ayu bersama adikku di dekat sekolah kita berdua. Rasanya sama persis dengan kue yang aku makan sekarang. Alah alasan. Dulu lo tolak lamaran dari tuh orang kan. Tapi sekarang lo menyukainya. Anin, kamu apaan sih? Namun sekuat apapun Aisyah mengelak, wajahnya kini memerah. Jelas dia salah tingkah dan juga malu di saat bersamaan.
Anin tertawa kencang lalu meminum susu coklatnya dengan tatapan tak lepas menatap paras tampan pria bernama Ikram. Gue gak bisa tahan Syah. Gue beneran jatuh cinta pada pandangan pertama deh sama pria itu, gimana dong? Makanya tundukkan pandanganmu. Jangan terus ditatap. Pesona pria itu luar biasa banget. Gue gak tahan Syah. Tapi kata lo dia seorang ustaz, tapi kok gue gak pernah dengar di sosial media tentang dia ya? Padahal wajahnya tampan loh. Kalau kena kamera pasti viral tuh wajah tampannya, mungkin bisa jadi selebgram. Anin bukan hanya tertarik di jurusan kedokteran saja, tapi dia juga seorang selebgram yang pengikutnya sudah 500.000 followers di sosial media. Kesehariannya hanya membuat video cara memasak dan juga menari, kadang mengunggah aktivitasnya saat sedang berolahraga. Tidak heran tubuhnya langsing walaupun suka banyak makan. Ustaz Ikram itu ustaz muda lulusan dari Kairo bareng Mas Rafael. Dia selalu ceramah di majelis atau pesantren yang ngundang dia. Wajar wajahnya gak pernah ada di sosmed karena itu privasi. Pada jamaah pun dilarang buka ponsel di saat dia sedang ceramah. Kalau langgar, pasti kena tegur. Gue jadi penasaran siapa istrinya. Aisyah tiba-tiba jadi rindu pada adiknya itu. Dia terlalu sibuk akhir-akhir ini sampai tidak ada waktu untuk mengunjungi adiknya. Nama adikku adalah Yulia. Dia perempuan yang sangat manis, cantik dan juga lucu dengan segala tingkah uniknya. Kalau dibandingin aku dengan Yulia, tentu cantikan adikku. Kecantikan Yulia dia dapatkan dari almarhumah Umi Fatimah. Umi Fatimah begitu cantik. Membayangkan wajahnya saja aku langsung tersenyum, sama ketika aku melihat Yulia. Anin mengangguk paham, dia semakin penasaran. Begitu beruntung sekali adik. Temannya ini memiliki suami cogan. Itulah yang kira-kira Anin pikirkan. Itu siapa? Seru Anin menunjukkan seorang perempuan yang kini mendekati kedua pria tampan itu, bahkan dia kini duduk di sebelah Ikram, duduknya walaupun menjaga jarak tapi mereka terlihat akrab. Aku juga gak tahu siapa perempuan itu. Tapi mereka kayaknya udah akrab banget deh, gumam Aisyah sedikit tidak suka saat Mas Rafael tertawa akan perkataan yang perempuan berkerudung Nafi pemilik wajah bule itu lontarkan. Ya, perempuan yang duduk satu meja dengan Ikram dan Rafael orang luar negeri. Terlihat dari wajahnya yang blasteran. Bahkan terlihat beberapa helaian rambut berwarna pirang yang tidak tertutupi oleh pasmina karena dia hanya melilitkannya saja. Kenapa juga Mas Rafael ketawa? Dia jarang ketawa loh. Mendadak mood Aisyah buruk. Kenapa kamu gak suka? Mas Rafael kan bukan siapa-siapa kamu Syah, rutuknya pada dirinya sendiri. Gue kan udah bilang lo udah jatuh cinta sama mas-mas tiang listrik itu, celetuk Anin. Dia tidak salah sebut karena Rafael memiliki tinggi 190 cm, tingginya saja sampai ke banting. Oleh pria itu, beralih ke posisi meja yang Ikram tempati sekarang. Aku akan pergi ke London sore ini. Thank you untuk semuanya, Ustaz Ikram and Mas Rafael, ucap Elina dengan bahasa Indonesia yang masih belum fasih. Secepat itu, tanya Rafael membuat perempuan bermata abu-abu itu mengangguk tak lupa memberikan senyuman tipisnya. Aku ingin mengunjungi 5 negara lagi. Indonesia adalah negara kelima yang telah aku kunjungi. Totalnya 10 negara dan baru 5 negara aku kunjungi. Aku mengucapkan terima kasih banyak karena kalian telah meyakinkan hatiku untuk percaya pada Allah. Ikram memberikan seulas senyum kecil di bibir pucatnya saat ingin meminum teh manisnya. Terima kasih pada Sang Pencipta karena telah mempertemukan kita di tempat ini. Semoga kamu selalu istiqamah dimanapun kamu berada. Amin Ustaz Ikram. Doakan aku terus ya Ustaz, hehehe. Insya Allah Elina,
jawab Ikram. Aku datang menemui kalian untuk perpisahan. Dan ini ada sedikit hadiah dariku untuk kalian. Gak perlu repot-repot Ellie, sahut Rafael tidak enak hati saat dia juga ternyata mendapatkan tote bag bukan hanya Ikram saja. Aku gak lupa ya kata-kata ini, jika ada yang memberikan hadiah maka ada baiknya diterima agar pemberinya gak kecewa. Aku ikhlas kok Mas El. Harus banget dipakai sama Ustaz Ikram juga. You will definitely be very suitable for the clothes I give you. Ikram meringis melihat koko berwarna merah muda, ia baru pertama kalinya melihat koko berwarna seperti itu. Ia tidak suka warnanya. Tapi untuk menghargai si pemberi yang terlihat tulus Ikram menerimanya. Syukron kasiron Elina. Saya terima hadiahnya ya. Saya juga, pasrah Rafael berusaha tersenyum karena sadar jika koko yang seorang perempuan baru mualaf itu berikan sama dengan koko Ikram juga. Tekerkak. Ini udah 5 hari loh Mas Ubi, ucap Yulia duduk di teras rumahnya menunggu suaminya yang tak kunjung datang. Mobil suaminya tidak ada, sepertinya suaminya keluar entah pergi kemana. Mas Ubi pergi kemana ya, kok sampai sore gak ada di rumah? Mas pergi ke kafe Aureta ya? Atau mengisi ceramah? Yulia mengoyangkan kedua kakinya untuk mengusir rasa bosan. Ia sudah 30 menit duduk di teras rumahnya, menunggu suaminya yang tak kunjung datang. Katanya menjauhnya cuman beberapa hari doang. Ini mau ke seminggu loh. Masa? Masih mau jauh-jauh lagi, keluhnya dengan bibir cemberut. Padahal aku udah rindu Mas. Mas Ubi juga rindu aku gak ya? 5 menit kemudian suara mesin mobil terdengar mendekat membuat Yulia berlari ke depan gerbang rumahnya. Matanya berbinar menatap mobil suaminya lah yang datang. Mas Ubil, teriaknya penuh semangat saat mobil itu masuk ke dalam gerbang. Segera ia mendekat. Mas Ubi dari mana aja? Aku udah nunggu setengah jam loh di depan rumah. Aku rindu Mas. Ikram yang baru saja keluar tiba-tiba punggung harus terbentur pintu mobil saat Yulia melompat ke tubuhnya dan kini mengalungkan kedua tangannya di lehernya. Ikram refleks memegang pinggang istrinya agar tidak jatuh. Udah kan menjauhnya. Sekarang aku bisa kan dekat-dekat dengan Mas Ubi lagi. Ikram menghela napas dalam-dalam lalu berusaha untuk membuang muka saat istrinya ingin menyentuh wajahnya. Ternyata tidak semudah itu kembali bersikap seperti biasa pada istrinya. Ikram tidak tahu harus memulainya dari mana karena ia selama 5 hari ini bersikap dingin dan cuek pada istrinya. Kenapa kamu ada di rumah? Ini masih waktu mengaji kitab sama Bang Hilmi. Udah kok, ngajinya cepat jadi bisa keluar dari pesantren. Aku kesini diantar sama Umi. Dia yang suruh aku kesini. Kata Umi, aku disuruh baikan sama Mas. Ternyata Umi tahu kalau Mas jaga jarak dariku selama 5 hari ini. Bisa lepaskan tanganmu dari leher Mas. Pinta Ikram terus terang. Padahal sebenarnya dia menyukai istrinya bersikap seperti ini. Yulia menggeleng, semakin mengeratkan pelukannya pada leher suaminya. Gak mau. Mas capek Yulia, entah kenapa kepalanya pusing, bahkan kini ia tidak ada tenaga untuk berbicara. Iya makanya aku datang untuk bantu Mas agar gak capek lagi hehehe. Kalau gitu tolong siapin air hangat. Ikram akhirnya pasrah. Air hangat. Tunggu aku baru sadar kenapa tubuh Mas agak panas. Mas sakit. Yulia buru-buru melepaskan kedua tangannya dari leher suaminya. Saking terkejutnya membuatnya hampir jatuh karena Ikram ternyata ikut melepaskan pegangan pada pinggangnya. Tapi dia tidak jatuh saat Ikram bergerak cepat menahan pinggang istrinya lagi. Cek beroboh. Kesal pria itu membuat Yulia meringis. Maaf Mas Ubi. Tapi Mas beneran sakit. Gak, Mas cuman capek aja.
Yulia menatap tangan kanan suaminya yang baru sadar memegangi tote bag lalu merebutnya. Ini tote bag punya siapa? Isinya koko, warnanya lucu banget. Merah muda. Dari Elina. Jujur Ikram membuat Yulia sedikit tertegun. Tidak mau istrinya salah paham, Ikram menjelaskan. Elina itu perempuan yang pernah Mas ceritain ke kamu. Dia adalah seorang turis asal Amerika yang tertarik dengan Islam saat menjadi pelanggan di Cafe Aureta, dan sekarang telah menjadi seorang mualaf. Bibir merah alami Yulia seketika menurun. Mas selingkuh. Sebelum menjawab, Ikram memijat dahinya yang semakin terasa pusing. Bahkan kini, hembusan napasnya pun terasa panas. Mas gak selingkuh. Sekecewaan apapun Mas padamu, Mas tidak akan pernah sekalipun selingkuh darimu, Yulia. Mas Ubi baik-baik aja kan? Pria yang baru saja membuka pakaiannya itu berhenti melangkah menuju lemari. Mas baik-baik aja, Yulia. Jangan khawatir. Tapi wajah Mas pucat. Apa aku panggilkan Dokter Adam aja? Ikram menggeleng lalu mengambil kaos putih dan celana sebatas lutut. Sepertinya sore ini ia akan diam di rumah karena kepalanya pusing dan juga tubuhnya entah kenapa tidak nyaman. Bohong, Mas hari ini gak sehat. Tubuh Mas aja panas. Sepertinya Mas demam. Ikram menatap istrinya yang duduk di sisi ranjang sambil menatapnya dengan wajah cemas. Kenapa sore ini datang ke rumah? Ini bukan jadwal kamu untuk menginap di rumah. Yulia. Yulia menghela napas, suaminya ini benar-benar berhati beku. Tidak mudah untuk diluluhkan ternyata. Menyerah. Tentu saja kata itu tidak ada dalam kamusnya. Bukan Yulia Aureta Nazira namanya jika menyerah. Kini perempuan yang memakai gamis panjang tanpa kerudung karena sudah dia lepaskan tadi, mulai mendekati suaminya. Kakinya harus sedikit berjinjit untuk menyentuh kening suaminya yang benar ternyata sangat hangat. Aku memang bukan dokter, tapi aku tahu Mas sedang sakit sekarang. Pasti Mas banyak pikiran karena itulah Mas sakit. Aku udah panasin airnya di bak mandi, Mas tinggal mandi. Sekarang, Ikram mengangguk sebagai tanggapan, masih dengan wajah dinginnya. Yulia tersenyum lalu mengelus pipi suaminya dan memberikan kecupan di sana. Rindu Mas yang dulu. Cepat kembali ya. Tapi yang dulu maupun sekarang aku suka kok, hehehe. Hanya aja kalau sikap sekarang aku harus banyak sabar. Mas kalau mode dingin gini, aku kayak diuji oleh Allah tahu. Jujur aja berat banget. Ikram berjalan masuk ke kamar mandi tanpa mengucapkan satu kata pun, meninggalkan Yulia yang menatap sendu punggung suaminya. Gak Yulia, lo gak boleh sedih. Pasti lo bisa luluhin suami lo itu. Semangat. Perempuan itu mengepalkan kedua tangannya penuh tekad. Dia berjalan ke lemari untuk berganti pakaian. Gamis membuatnya gerah di sore hari yang panas ini. Ia akan memakai pakaian rumahan karena hari ini ia akan mengurus suaminya. Suaminya sakit, ia sebagai istri yang baik harus selalu ada untuk suaminya. Apalagi Umi Husna selalu mengingatkannya agar selalu ada untuk suaminya. Bro. Suara benda jatuh terdengar dari kamar mandi. Yulia yang sudah berganti pakaian hanya memakai kaos bergambar bunga-bunga dan celana sebatas paha itu segera berlari. Dengan panik ke asal suara. Astagfirullahaladzim. Mas Ubi baik-baik aja kan? Saat itu juga Yulia tertegun saat melihat pemandangan di depan matanya. Dia seketika membalikkan badannya karena suaminya telanjang dada, hanya memakai celana dalam saja. Ia malu gusti walaupun sudah melihat isinya. Mas baik-baik aja kan? Maaf tiba-tiba masuk ke kamar mandi. Soalnya tadi aku dengar suara benda jatuh. Mas gak jatuh kan? Kalau iya mana yang sakit? Itu anu.
Kram bergerak gelisah. Dia tidak peduli hanya memakai celana pendek saja. Di depan istrinya, kini tubuhnya bergetar karena ketakutan. Apa? Ada apa, Mas?